Ya, selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Sudah Ibu. berkumpul semua ya, sudah lengkap ya. Ada Pendeta Markus, Pendeta Erlin, dan Pendeta Riki. Nah, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan seorang praktisi untuk memberikan pandangannya mengenai tentang perilaku konsumen, khususnya tentang konsumen sebagai individual. Yang minggu kemarin pernah saya jelaskan bahwa memang topik kita selanjutnya setelah riset pasar adalah konsumen sebagai individual. Nah, mungkin supaya tidak berlama-lama, mungkin nanti Pak Rusli sendiri yang akan memperkenalkan diri. Saya serahkan waktu dan layar kepada Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Baik, terima kasih Bu Kartika. Shalom, Pak Riki, Pendeta Riki, Pendeta Erlin, Pendeta Markus. Shalom Pak. Shalom, Pak. Ya, Selamat pagi, Pak. Shalom Ibu. baik. Jadi mungkin uh, saya izin share sebentar. Ya, di layar apakah sudah muncul? Sudah Sudah ya? Pak Sudah Rusli. Pak. Muncul, Pak. Baik, ya. Jadi memang mungkin hari ini tujuannya lebih ke arah sharing uh, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentang melihat konsumen sebagai individual, um, dilihat sebagai individu. Baik, sebelumnya ada pepatah mengatakan tidak kenal tidak kenal maka tidak sayang gitu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rusli Ginting Munte dan ini ada CV saya. Jadi background saya sarjana manajemen dan sarjana psikologi. Pendidikan saya dalam bidang bisnis dan manajemen dan juga saya seorang grafolog klinis untuk anak-anak dan juga ketika orang bekerja gitu ya untuk melakukan seleksi dan juga kurang lebih 10 tahun sebagai konsultansi di bidang manajemen sumber daya manusia dan ini ada beberapa nama perusahaan yang pernah menjadi klien. Baik, ya di sini karena Bapak Ibu tentang perilaku konsumen dan backgroundnya juga teologia pendeta saya mencoba mengaitkannya sharingnya itu dengan uh, dari Alkitab seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi juga ya Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini saya mengambil dari Markus dan Lukas tentang peristiwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi sebenarnya ketika membaca dari cerita ini muncul pemikiran saya gitu ya. Loh, memangnya di sana ada ya babi dipelihara gitu. Jadi kalau di sini dibaca di Gerasa di sana babi itu di lereng bukit sedang mencari makan dan bahkan dijaga ada perawatnya yang menjaga babi itu gitu. Nah, jadi berarti ada suatu komunitas yang memang memakan mengkonsumsi babi gitu
saat itu ketika saya membaca dua peristiwa ini gitu ya. Eh, bukankah kalau untuk orang Yahudi keduanya ini tuh sebenarnya untuk orang Yahudi kan babi itu sangat najis gitu ya, haram gitu. Tapi kenapa di Gerasa ada babi yang dipelihara dan dikonsumsi? Dan ternyata di sana kalau dikaitkan individu sebagai konsumen, ya ada perbedaan perilaku individu di sana. Perilaku konsumennya untuk orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jelas kalau untuk perilaku konsumen, untuk orang Yahudi itu haram memakan babi, najis memakan babi, menghindari babi, tidak akan memakannya. Jadi tidak akan mungkin mengkonsumsinya. Jadi dia sebagai individu tidak akan termotivasi untuk membeli babi gitu ya. Tetapi ternyata di Gerasa itu tinggal juga orang yang non-Yahudi, yang orang Yunani, yang di tanda kutip disebutnya orang kafir gitu kan ya. Mereka berternak babi, menjual babi. Mereka bahkan memakan babinya, mengkonsumsinya dan bahkan menjualnya kepada militer tentara Romawi sebagai bahan makanan mereka, sebagai individu. Mereka termotivasi untuk membeli babi. Jadi di sini ada dua perilaku yang berbeda dari orang Yahudi dan dari orang non-Yahudi di sini Yunani. Nah, ini sebenarnya kita mau melihat pertama bicara tentang sikap gitu ya. Bagaimana sikap orang Yahudi terhadap babi. Jadi secara individu mereka itu kan memegang erat norma agama, hukum Taurat. Secara personal mereka itu berpegang teguh babi itu haram. Jadi ketika mengatakan babi itu haram itu memang kognitif disebutnya bahasa psikologinya gitu ya. Jadi cara pandang benar atau salah, boleh atau tidak boleh untuk melakukan evaluasi diri. Jadi pastinya di sini um, berpengaruh terhadap perilakunya tidak akan makan babi. Jadi jelas mana yang hitam, mana yang putih, sehingga akan jelas merasa damai di hati kalau tidak makan babi. Namun akan merasa takut dan tidak damai karena berdosa apabila memakan babi. Nah, di sini terjadi yang namanya ketidakselarasan antara kognitif dengan perilakunya. Ini bahasa psikologinya disebut si individu tersebut mengalami disonansi kognitif. Jadi di sini kita lihat bahwa ini adalah sikap orang Yahudi terhadap babi. Bagaimana dengan sikap orang Yunani terhadap babi? Mereka normanya itu adalah yang mereka pegang itu adalah Helenisme. Nilai individu mereka adalah ya babi itu halal sebagai sumber makanan. Kognitifnya, cara berpikirnya, cara pandang benar atau salah, boleh atau tidak, itu mereka dalam mengevaluasi dirinya tuh berpengaruh terhadap perilaku mereka makan babi. Jadi jelas mana yang hitam buat mereka, mana yang putih buat mereka. Jadi damai di hati kalau mereka makan babi. Tapi dengan peristiwa Tuhan mengusir
babi itu jatuh cemplung semua ke jurang, mereka merasa sedih gitu, nggak sejahtera gitu. Kenapa babi jadi terbuang percuma gitu, menjadi sesuatu yang mubazir, menjadi sesuatu yang sia-sia, mati lemas. Jadi kalau dipelajari, dilihat di ayatnya, di situ diceritakan bahwa uh, mereka merasa tidak nyaman dan meminta Tuhan untuk segera keluar dari daerah Gerasa itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena tidak selaras antara kognitif dengan perilakunya. Jadi dalam hari ini sebenarnya apakah sikap dan motivasi individu sebagai konsumen itu? Jadi sikap itu terdiri dari jadi di sini jelas kita lihat babi sebagai makanan, uh, menentang ya, sikap menentang sebagai makanan oleh orang Yahudi dan sikap menerima babi sebagai makanan oleh orang Yunani. Jadi sikap itu kita bicara tentang keselarasan di antara kognitif, pemikiran tadi, perilaku dan perasaan atau afektif. Dan bagaimana apabila tidak selaras, maka terjadilah disonansi atau ketidaknyamanan. Motivasi di sini adalah dorongan untuk melakukan sesuatu, berperilaku sebagai konsumen. Konteksnya di sini yaitu kalau orang Yahudi itu uh, apa memiliki dorongan untuk tidak membeli babi, dan untuk orang Yunani itu ya dorongan untuk membeli babi. Jadi dari sikap sebagai konsumen itu bisa jelas dibedakan. Selain itu juga di sini kalau kita sama-sama nih, nanti kita akan coba diskusi juga nih dari Bapak Ibu sekalian. Seringkali Tuhan menggunakan perumpamaan, dan ada suatu peristiwa juga dari Sakeus dan perwira Romawi ya. Terlepas dari banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya itu banyak menggunakan perumpamaan sehingga banyak orang mendengarkan pengajarannya. Kenapa Tuhan menggunakan perumpamaan? Karena Tuhan mengetahui kebutuhan dari, tanda kutip ini saya tulis, konsumennya. Banyak orang mendengarkan pengajarannya, itu adalah perilaku konsumen. Jadi di sini prakteknya ya ini belajar dari Tuhan juga ya sebenarnya gitu. Pengajaran yang diberikan Tuhan itu berbeda dari para guru lainnya. Perumpamaan itu adalah strateginya agar banyak orang mau mendengarkan kabar baik. Di sini kita lihat ada dua konsumen, yaitu Zakeus dengan perwira Romawi di Kapernaum. Zakeus itu dia sampai naik pohon ara untuk melihat Tuhan dan mendengarkannya. Dan Zakeus bahkan berubah perilakunya. Nah, karena Tuhan mengenal pribadi dan kebutuhan Zakeus sebagai individu dengan mengatakan ia mau ke rumahnya. Dan herannya Zakeus dengan bahagia mau memberikan setengah harta miliknya untuk orang miskin dan bahkan mengembalikan 4 kali lipat bagi yang pernah diperasnya. Sehingga konsep diri Zakeus itu diselamatkan oleh Tuhan. Lalu di sini juga kalau melihat peristiwa yang lain, perilaku dari perwira Romawi di Kapernaum, justru dia nggak mau Tuhan datang ke rumahnya, keberatan gitu ya.
ke tempatnya. Tetapi kan perwira Romawi di Kapernaum itu cukup kalau dibaca di Injil, di sana dikatakan eh, karena saya pun seorang bawahan, apabila atasan mengatakan perintah, saya akan mengikutinya. Jadi di sini eh, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira Romawi di Kapernaum ini tanpa mendatangi hamba perwira tersebut. Zakheus sangat senang dikunjungi Tuhan Yesus sehingga berubah perilakunya. Tetapi seorang perwira Romawi keberatan Tuhan untuk datang kepada hambanya itu untuk disembuhkan. Tetapi dia percaya bahwa hambanya itu akan sembuh hanya dari ucapan Yesus. Nah, ini perbedaan konsumen gitu ya. Karena Tuhan Yesus adalah sebagai tabib sejati yang paham kebutuhan dan kepribadian dari perilaku. Ini tanda kutipnya ya, para konsumennya, Zakheus dan perwira Romawi tersebut memiliki kepribadian yang berbeda, sehingga perilakunya juga berbeda. Ya, eh, saya juga, jadi ini sharing prakteknya juga tentang eh, nilai individu, sikap, dan juga di sini sebagai penutup ada satu peristiwa yang benar-benar membuat saya berkesan sebenarnya ya, Bapak Ibu. Ketika Petrus terserang mentalnya, tanda kutip, dan berteriak meminta tolong uh, ketika berjalan di atas air, gitu ya. Tuhan Yesus datang sebagai Allah yang segera menolong. Nah, kalau kita lihat di sini kan Tuhan Yesus mengenal pribadi Petrus gitu. Jadi ketika uh, Petrus mengatakan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan Yesus menariknya di sini adalah dengan kata segera. Yesus mengulurkan tangannya, kemudian berkata, Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi Tuhan Yesus cukup paham, bukan cukup paham menurut di sini ya, Tuhan paham bagaimana Petrus akan berperilaku gitu. Ya, jadi eh, itu mungkin yang saya coba sharingkan. Ya, Bu Kartika, apakah saya masih terdengar? Masih Pak Rusli. Ya, baik. Ya, mungkin ada yang mau coba kita diskusikan. Ini. Ya, mungkin dilihat dari sisi perbedaan perilaku individunya ya untuk sebagai konsumen. Mungkin di antara Bapak Ibu mungkin ada yang mau uh, didiskusikan, ada yang sharing mungkin. Baik, Pak. Ya, Ya, dari materi yang Bapak sampaikan, bagi kami di pagi ini, saya berkesimpulan bahwa perilaku individu itu tergantung kepada seberapa banyak informasi yang didapatkan.
oleh eh, setiap individu sehingga melalui informasi itu dia dapat bersikap, Pak. Nah, karena itu memang kita Hmm. mempelajari perilaku konsumen, misalnya dalam konteks usaha, itu sangat berpengaruh terhadap eh, sangat ditentukan oleh sejumlah informasi yang akan diterima oleh konsumen. Ya, dan di sini memang eh, kalau kita lihat bagaimana konsumen, kalau di sini ya, kalau di slide di sini kan ada ya, dan ini sebenarnya kalau ditarik ke sekarang ya, saat ini ya, Bapak Ibu, eh, ini masih tetap eksis ya, kejadian ini gitu ya. Ada beberapa yang ya mungkin untuk beberapa konsumen daging babi itu halal gitu kan. Untuk yang beberapa konsumen juga ya jelas daging babi itu eh, haram seperti itu kan. Jadi perilaku membeli, termotivasi untuk membeli itu kan berarti dipengaruhi dari si individunya sendiri sebagai uh, konsumen gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa si individu itu kalau misalnya dari orang Yahudi gitu kan ya, ada kognitifnya, unsur kognitifnya. Jadi kognitif itu kan pemikiran, cara pandang benar atau salah, sehingga boleh atau tidak boleh, sehingga untuk bisa melakukan evaluasi diri dalam melakukan berperilaku gitu. Dan ini akan tentunya berpengaruh terhadap perilaku yang akan dilakukan. Jadi eh, ketika itu selaras, mana hitam, mana putih gitu ya, eh, akan merasa kalau misalnya kita nih secara perasaan, secara emosi akan merasa damai di hati kalau buat orang Yahudi itu tidak makan babi gitu. Namun mereka akan merasa takut dan tidak damai karena berdosa apabila ya mungkin entah disengaja atau tidak disengaja ya itu ketika memakan babi. Jadi ini disebut sebagai disonansi kognitif. Nah, jadi em, ini ini untuk di orang Yahudi dan justru untuk tapi kok bisa ya kebalikan dengan orang Yunani gitu terhadap babi gitu. Justru mereka ketika mengatakan babi itu halal gitu ya, karena kan mereka tidak berpegang pada Taurat. Jadi mereka itu secara individu pemikiran kognitif itu akan melihat cara pandang benar atau salahnya, boleh atau tidak bolehnya itu terhadap perilakunya, yaitu memakan babi atau mengkonsumsinya. Justru mereka, kalau kita lihat ketika kita bicara sikap, eh, ini kan berarti kalau kita ngomongin sikap itu ada tiga ya, ada tiga komponen disebutnya. Ada kognitifnya, ada perilakunya, ada afektifnya. Nah, ketika itu tidak terjadi, tidak selaras, maka muncul yang namanya disonansi. Nah, jadi seringkali mungkin ini juga terjadi kalau misalnya uh, mungkin di sini di antara Bapak Ibu sekalian mungkin
ada yang pernah mengalami, apalagi tapi ketika menempatkan diri sebagai konsumen ya, ada yang mungkin pernah merasa eh, disonansi nggak di sini? Jadi tidak selaras antara kognitif dengan perilakunya. Ya, atau misalnya contoh lain misalnya eh, ini ada istilahnya kan kalau di dalam itu compulsive buying gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika si konsumen membeli sesuatu itu berdasarkan emosinya gitu. Tidak dipikirin dulu kognitifnya nggak kepake gitu. Nggak. Jadi ketika dia membeli itu eh contohnya misalnya saya nggak tahu mungkin ketika di pasar niatnya cuma beli sayur gitu kan ya. Tapi ketika melewati pasar, melewati banyak promosi gitu ya. Sehingga akhirnya tadi hanya mau beli sayur, ujung-ujungnya membeli pulang ke rumah itu disadari, loh, saya kan tadi hanya mau beli sayur aja ya, tapi kenapa saya ada beli mangkok, ada beli piring, seperti itu. Nah, itu ketika dia mengalami hal seperti itu, dia mengalami ketidakselarasan antara kognitifnya dengan apa yang eh, perilakunya gitu. Sehingga ujung-ujungnya terjadi pembelaan kognitif gitu. Ya, nggak apa-apa deh, toh untuk makan juga saya butuh piring gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau compulsive buying itu membeli sesuatu itu tidak dipikirkan gitu. Tetapi karena memang lebih cenderung ke dorongan uh, emosinya Emosional. seperti itu. Ya, ya. Jadi itu Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ya ini tentang perilaku dalam konsumen ya dalam kehidupan kesehariannya seperti itu gitu. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi eh, perilaku konsumen itu kan yang kita eh, istilahnya ada kebutuhan dan keinginan, Pak. Hmm. Kadang-kadang kalau dari aspek emosional itu lebih berhubungan dengan keinginan membeli sesuatu sesuai dengan keinginannya, tapi sebenarnya dari aspek kebutuhan itu bukan hal yang sebenarnya dibutuhkan saat itu. Hmm. Jadi perilaku konsumen ada yang seperti itu, Pak. Iya. Jadi kadang kalau misalnya kita tarik juga nih dari peristiwa yang antara Zakheus dengan perwira Romawi itu memang eh, selain keinginan, tapi juga kita bisa lihat si individunya sebagai individu. Zakheus dengan perwira Romawi ini kan kalau dilihat backgroundnya gitu ya, mereka memiliki eh, keinginan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, bahkan ya itu tadi kepribadian yang berbeda. Jadi kalau misalnya eh, makanya kenapa Zakheus ketika didatangi Tuhan dia sangat senang sekali, tapi kalau misalnya
seorang perwira Romawi itu sangat keberatan ketika eh, hambanya sakit dan Tuhan mau datang gitu ya. Tapi perwira Romawi tersebut bilang, cukup ucapkan saja saya percaya bahwa eh, anak buah pelayannya itu, hambanya itu akan sembuh gitu. Dan di situ Tuhan sangat terkesan ya melihat eh, kok bisa ya, dalam arti ini dia eh, berbeda gitu. Maka dari itu makanya kenapa hamba dari si perwira ini disembuhkan. Ya di sini kita bisa lihat berarti kan si India secara individu memang memiliki perbedaan kebutuhan, kepribadian yang berbeda, jadi seperti itu. Ya, jadi em, banyak sekali juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang seringkali disonansi gitu ya, tidak nyamanan, ini seringkali menjadi isu dalam prakteknya gitu kan ya. Ketika ya itu tadi eh, mau membeli sesuatu lebih berdasarkan kebutuhan atau lebih berdasarkan keinginan seperti itu kan ya. Dan itu nanti ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap perilakunya si individu itu sebagai konsumen. Ya, mungkin ada tanggapan atau respon dari Bapak Ibu sekalian. Iya Pak, saya mungkin mau bertanya Ya, eh, berkaitan dengan yang disampaikan. eh, Awalnya tadi berpikir bahwa menggunakan beberapa teks dan cerita, saya hmm, berpikir itu sebelum kita masuk kepada inti dari eh, penyampaian materi dari Pak Rusli. hmm, Padahal teks dan perumpamaan ini menjadi inti dari seluruh proses yang Pak Rusli sampaikan di saat ini. Tapi terima kasih Pak. Ini sangat membuka pikiran kita berkaitan dengan teks Alkitab yang Pak mungkin menafsirnya dengan bagaimana bahwa teks-teks itu juga bisa menjadi salah satu alat untuk kita belajar bukan hanya berkaitan dengan soal teologi, tapi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk dalamnya manajemen. Makasih Pak sebelumnya. Yang saya mau bertanya Pak berkaitan dengan soal tadi ketika Yesus di Gerasa, lalu kemudian ada tindakan yang dibuat Yesus, lalu kemudian babi-babi itu masuk ke dalam jurang. hmm, Uh, dari pemikiran saya Pak, apakah hmm, yang dilakukan oleh orang-orang di sana ketika mereka mengusir babi itu merupakan tindakan Yesus yang kemudian mengharamkan babi. Mohon maaf, itu mungkin saya punya pemikirannya saja, Pak. Atau bisa saja orang berpikir gitu, Pak. Karena ketika teks ini ditafsir, bisa hmm. saja apa yang dilakukan Yesus itu adalah bentuk dari tindakan Yesus yang mengharamkan babi. Gitu. Itu satu. Lalu hal yang berikut, Pak, tadi saya menyimak bahwa ada kognitif, tetapi juga emosional dari konsumen. Iya, Nah, eh, bagi saya sendiri, Pak, kalau memang hal ini terjadi, karena seorang konsumen itu pasti dia membeli sesuatu itu dengan asas kemanfaatan, kegunaan. Tetapi hmm, juga ada yang tadi Pak bilang bahwa ketika mereka ke satu tempat pertokoan atau tempat pembelian, ketika mereka tidak kemudian untuk memikirkan untuk belanja itu, tetapi tiba-tiba mereka memikirkan itu emosional.
Lalu yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang memiliki di bidang usaha itu, kita juga harus memiliki kesan itu, Pak, berkaitan dengan emosional dari konsumen, supaya dari apa yang kemudian kita jual, itu juga kemudian dapat apa ya, membuat konsumen itu juga merasa bahwa ada sesuatu hal yang di luar ekspektasi mereka, Pak. Yang mereka pikir bahwa ini yang kegunaannya. Tapi ketika mereka mendengar sesuatu, lalu kemudian mereka berusaha untuk keluar dari situ, lalu membeli barang itu. Itu saya emosional, Pak. Itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak Riki. Ya, kalau mengenai tentang apakah Tuhan Yesus mengharamkan babi atau enggak, gitu kan? Sebenarnya kan ini kembali lagi ke ada firman Tuhan ya yang disampaikan, yang menajiskan seseorang itu kan apa yang keluar dari mulutnya kan, bukan Iya, Pak. dari apa yang masuk, Dimakan. yang dimakan gitu kan. Iya, Pak. Jadi terus juga kalau kita lihat peristiwa ketika Petrus diminta untuk eh, ini tolong koreksi saya kalau saya salah ya berarti ya. Ketika Petrus diminta mengabarkan ke non Yahudi, terus dia kan langsung mendapat dia sebenarnya enggan gitu ya, tidak mau gitu, ada disonansi gitu, tapi langsung dia mendapatkan eh, visi penampakan bahwa ada makanan, segala makanan yang najis gitu ya, eh, dan dia kan nggak mau gitu ya. Nah, tapi dalam hal itu kan konteksnya artinya Tuhan itu kan sebenarnya ingin semua orang menerima kabar baik kan, entah itu Yahudi atau non-Yahudi kan. Jadi ya, ini kembali lagi ke kalau misalnya kita balik lagi, itu pasti masing di di agama Kristen sendiri itu kan ada values-nya, pegangannya ya. Ada aliran Kristen yang mengharamkan babi gitu kan ya. Tapi ada juga yang tidak mengharamkan babi. Itu tergantung dari nilainya kan sebenarnya itu kan. Jadi itu kalau ini saya eh, jujur aja, kalau saya pribadi gitu ya, itu saya makan babi gitu ya, bahkan pecinta babi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam arti gini, eh, ya saya memegang firman Tuhan yang mengatakan sebenarnya yang menajiskan itu kan bukan apa yang masuk gitu kan ke dalam tubuh, tapi apa yang keluar kan, yaitu eh, itu membuat saya, norma itu akan mempengaruhi nilai saya gitu ketika mengatakan babi itu haram atau enggak gitu. Kalau kalau itu pegangan saya. Tapi itu saya kembaliin lagi ya kepada ini kan dogma ya jadinya ya. Bapak Ibu sekalian bicara tentang dogma kan. Apakah halal atau haram seperti itu. Ya, itu mungkin yang pertanyaan yang pertama ya. Apakah terjawab mungkin, Pak Riki? Iya, Pak. Makasih, Pak. Saya tidak bermaksud untuk kemudian bilang itu, Pak. Saya hanya cuma mau bilang bahwa jangan sampai, padahal yang Pak maksudkan itu di dalam perumpamaan dalam cerita itu bahwa ada konsumen yang mengkonsumsi daging babi. Tapi dikhawatirkan jangan sampai nanti ada orang menyampaikan bahwa Yesus tidak senang dengan babi dan kemudian melarang untuk makan babi, Pak. Tapi terima kasih atas penjelasan, Pak. Sebab saya juga pemakan daging babi, Pak. Iya, Makasih, Pak.
Ya, jadi ya dalam arti ya, jadi kalau ini kan kembali lagi ke nilai si individu lagi nih. Saya mau makan atau enggak gitu kan. Itu tergantung dari norma yang dipegang apa gitu kan ya. Ya, terus untuk yang pertanyaan kedua tadi, maaf Parki bisa tolong diulang ya. Eh, Berkaitan yang tadi saya bilang Pak, soal kognitif dan emosional tuh Pak. Apakah Ya. sebagai pengusaha Hmm. kita juga harus kemudian memfasilitasi berkaitan dengan hal-hal yang di luar pemikiran konsumen. Sebab yang tadi Pak bilang bahwa terkadang ketika mereka pergi ke suatu tempat, misalnya di pertokoan atau di tempat jualan-jualan gitu, ada hal yang kemudian mereka sudah tentukan pembelian apa-apa, tetapi ketika sampai di situ ada hal yang di luar yang mereka juga sudah siapkan, tetapi mereka membelinya dengan emosional untuk membelinya, Pak. Di luar mereka punya daftar-daftar pembelian itu, Pak, maksudnya. Apakah sebagai pengusaha kita harus menyiapkan itu juga, Pak? Makasih, Pak. Oh. Ya, justru ini Parki menarik ya. Sebenarnya pada kenyataannya eh, ini saya nyebutnya sisi gelap ya. Sisi gelap. Justru pengusaha itu kadang eh, justru pengusaha m- menyadari hal itu gitu. Eh, Maksudnya gini, contohnya gitu ya. Itu alasan kenapa kalau misalnya kita ya ini ke Alfamart, ke sebuah minimarket ya, ke Indomaret gitu ya. Kenapa ketika mau bayar ke kasir gitu kan, tadi misalnya kita ke Alfamart atau ke Indomaret itu niatnya kan cuma beli apa ya, mau beli roti misalnya gitu ya. Tapi ketika di kasir terus ngantri, terus melihat ada coklat tuh ditaruh dipajang di dekat kasirnya kan gitu ya. Jadi ya udahlah, ambil gitu kan. Jadi justru ya ini tanda kutip, makanya kenapa saya bilang dark side ya, sisi gelap gitu ya, yang justru dipakai oleh pengusaha ketika untuk menjual apa meningkatkan omset gitu ya, atau bahkan kenapa kalau kita masuk ke swalayan misalnya ke suatu pasar gitu ya, itu kan eh, ada tempat-tempat yang loh, di sini tadi saya udah lihat eh, ketika saya niatnya kan kalau ketika kita masuk ke swalayan gitu ya, masuk ke dalam, saya niatnya misalnya cuma untuk beli apa misalnya beli roti. Kan kita otomatis ini ya eh, ingin menuju ke sana gitu kan. Tapi ternyata untuk menuju perjalanan ke sana itu layoutnya itu diputer-puterin gitu ya, sehingga akhirnya tanpa disengaja kita ngelihat di situ ada promo em, beli sabun gratis piring misalnya gitu ya. Jadi yang tadi niatnya mau beli roti tapi ngelihat itu ya udah, tanpa tanpa disengaja langsung keambil, ujung-ujungnya jadi beli banyak. Nah justru ini sisi gelap yang suka dipakai oleh pengusaha justru untuk meningkatkan omset gitu ya, penjualan gitu ya, parkir Iya, iya, Pak. ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Jadi eh, justru karena menyadari itu ya, pengusaha menyadari tentang itu gitu ya, justru bahkan untuk beberapa tempat gitu ya yang lebih sering dilewati konsumen itu bisa atau tempat di sini dalam arti rak ya, ketika kita di swalayan itu dijual lebih mahal untuk brand-brand tertentu gitu ya, sama si uh,
penjualnya gitu. Kalau misalnya ditaruh di atas berapa gitu ya, misalnya untuk apa ya, sabun gitu ya. Kenapa ada sabun yang ditaruh di atas, ada sabun yang ditaruh di bawah, yang kalau konsumen itu harus ngorek-ngorek dulu baru kelihatan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu tersendiri dijual gitu untuk eh supaya si konsumennya semakin sering lihat, kompulsif tanda kutip ya, kompulsif buying tadi itu termuncul gitu dalam perilakunya gitu. Seperti itu, Pak Riki. Itu kadang Ya, strategi marketing ya. iya Pak. Iya. Makasih Pak atas Ya, penjelasannya Pak. ya. Jadi ya memang selamat ya bukan selamat datang ya, tapi itu memang strategi marketingnya begitu supaya eh, karena menariknya eh, kalau kita kan mau beli sesuatu itu udah disadari gitu ya secara kognitif saya mau beli ini gitu ya. Makanya kalau misalnya memang seperti itu gitu ya manusia gitu ya tidak pernah mengalami apa yang namanya disonansi, ya pasti omset nggak akan meningkat gitu. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat untuk beberapa eh, toko swalayan ya kayak Indomaret, Alfamart, terkadang di depannya itu ditaruh kursi-kursi untuk duduk nyaman gitu. Jadi sehingga mereka bisa tadinya kan sebenarnya mereka nggak ini ya. Sebenarnya kan swalayan itu berarti toko itu kan hanya untuk saya butuh sesuatu, saya beli, selesai gitu kan. Tapi ketika disediakan tempat duduk yang nyaman, seperti itu ya, untuk nongkrong, ya ujung-ujungnya kalau nongkrong itu kan biasanya pengen sambil ngemil-ngemil gitu kan. Jadi, nah ini justru ini strateginya gitu. Strategi yang dipakai untuk meningkatkan penjualan seperti itu. Ya, Rusli, kalau ya. saya boleh bertanya Pak Rusli. Oh ya, boleh. Oke, Pak Rusli. Eh, kita minggu kemarin itu I- kan belajar dengan Pak Riki, Pak Markus, sama Pak Pendeta Erlin. Itu kita Hmm, bicara, kita belajar bahwa sebenarnya strategi marketing itu kan sebenarnya sebuah rangsangan ya, hmm, sebuah hmm, rangsangan bagaimana rangsangan kepada bagaimana konsumen itu merespon gitu. Perilaku itu kan bentuk respon ya, respon dari rangsangannya. Nah, rangsangan betul. itu kan strategi marketing ya salah satunya. Nah, Hmm, kalau menurut pandangan Pak Rusli nih sebagai consumer behavior analysis ya, analisis sebagai seorang analisis perilaku konsumen. Nah, kan kalau bicara strategi pemasaran itu kan sebuah rangsangan di mana ya perusahaan harus mempertimbangkan kalau kita bicara secara teori itu dalam perilaku konsumen itu ada roda analisis konsumen, ada afektif, kognitif, ada perilaku, ada lingkungan. Kalau afektif hmm, kognitif kan artinya bicara ya emosional, hmm, pengetahuan dan sebagainya. Kalau perilaku itu kan kita bicara kebutuhan, keinginan. Kalau hmm, lingkungan ya kita bisa bicara mengenai lingkungan lingkungan yang di luar eksternal, internal dan sebagainya. Nah, menurut Pak Rusli nih, perusahaan itu sebenarnya lebih penting mengedepankan yang mana sih sebenarnya dalam menyusun strategi pemasaran? Apakah memang harus mengedepankan afeksi dan kognisi dari konsumen, hmm, ataukah harus lebih mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan dalam hal ini adalah untuk mengarahkan perilakunya, atau harus mempertimbangkan lingkungan? Karena kan kita tahu ya kalau sebagai konsumen itu kan tidak hanya buyer, artinya tidak hanya pembeli saja, artinya misalnya ada susu bayi. Artinya ya pembelinya adalah orang tua, tapi kan penggunanya adalah bayinya. Atau mungkin pemberi pengaruhnya adalah mungkin kakek neneknya.
Itu kan kita bicara lingkungan. Nah, kalau menurut Pak Rusli, sebagai perusahaan lebih baik mengedepankan mana sih sebenarnya dalam menyusun strategi pemasaran? Apakah memang harus mempertimbangkan afeksi dan kognisinya dulu, ataukah harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan dari konsumen, atau lebih mempertimbangkan lingkungan yang membentuknya sebenarnya menurut Pak Rusli? Ya, baik Bu Kartika. Ini menarik nih ya Bu Kartika ya. Iya, eh kalau kita bicara ke ranah konteks bisnis gitu ya, bisnis itu kan lebih ke arah apalagi bisnis yang berorientasi ke profit, betul ya Bu Kartika. Ya, Jadi kan lebih ujungnya itu kan lebih mikir ke bagaimana meningkatkan penjualan gitu kan ya. Nah, jadi eh, kalau saya lihat fenomena yang sekarang ya, yang banyak terjadi nih di apa namanya di sekarang di trennya gitu, apalagi dengan bantuan digitalisasi seperti itu kan, eh, media sosial seperti itu tuh perusahaan tuh lebih eh melihat gimana caranya untuk meningkatkan penjualan itu, konsumen itu membeli berdasarkan emosi justru. Itu sisi gelapnya ya. Itu mohon maaf deh kalau saya lihat tuh gitu ya. Itu itu misalnya ditunjukkan dengan kalau misalnya kita lihat di media sosial itu dengan uh, promosi-promosi gitu kan, strategi-strateginya kan tapi kan sebenarnya tujuan dari promosi itu kan sebenarnya membangun awareness ya awalnya gitu kan. Tapi kan gimana caranya supaya eh, yang tadi niatnya nggak pengen beli, misalnya apa ya, eh, makan apa, tidak pengen ke ngopi gitu ya ke Starbucks atau misalnya gitu ya ke tempat kopi, tapi karena di Instagram ngeliat gitu ya ada promo terus tempatnya nyaman, ada hal-hal yang secara emosi, wah ini kayaknya asik ya gitu kan. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu ya untuk ngopi di tempat kafe gitu. Eh, Ngopi seduh di rumah sendiri kan sebenarnya bisa seperti itu kan ya kalau kognitif gitu kan ya. Nah, jadi kadang menurut pandangan saya strategi pemasaran sekarang tuh lebih banyak menggunakan bagaimana emosinya yang dibangun seperti itu sih. Seperti itu, Bu Kartika. Jadi membeli berdasarkan emosi gitu, bukan berdasarkan kognitif kebutuhan seperti itu. berarti kalau bisa saya tangkap, berarti maksud Pak Rusli adalah saat ini perusahaan lebih mengedepankan bagaimana membangun kedekatan emosional berarti ya. Betul, ya. Oke, jadi produknya itu bagaimana supaya apa ya diterima oleh konsumen melalui secara emosional berarti ya, bahwa produk ini tuh benar-benar terlibat secara emosional berarti yang perlu dibangun oleh perusahaan ya Pak Rusli ya. Iya, betul, betul. Ya walaupun kalau kita lihat ya seperti minggu kemarin mungkin Bapak Ibu kita nonton ya, mungkin waktu itu minggu kemarin tuh Pendeta Erlin sama Pendeta Ricky ya, kalau saya kasih lihat video mengenai bahwa proses riset pemasaran bagaimana menyebarkan hoak gitu ya, menyebarkan hoak di grup keluarga bisa membangun yang namanya pembelian sangat meningkat ya, mungkin itu salah satunya ya, menyebarkan berita-berita Iya, yang mungkin benar tidak benar, yang penting ya itu membangun emosional sebenarnya intinya ya Pak Rusli ya. iya, betul, betul banget. Itu kadang ya itu makanya membeli dengan emosi bukan berdasarkan kalau kognitif itu kan fungsinya gitu ya. Jadi
ya itu yang memang eh, ya itu sebenarnya mungkin entah apakah ini dikatakan sebagai sisi gelap atau enggak ya, tapi kan Bu Kartika eh, kembali lagi ke bagaimana kalau dari sisi marketing dan penjualan gitu kan, omset gitu kan dalam bisnis itu kan profit ya ujung-ujungnya gitu kan. Entah itu caranya eh, halal atau haram nih gitu kan. Kadang itu jadi abu-abu gitu ya. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak Rusli kalau misalnya berdasarkan pengalaman Pak Rusli kan sudah menangani beberapa perusahaan ya. Ada perbedaan nggak sih antara perusahaan yang mungkin skalanya besar dengan perusahaan yang skalanya masih kecil gitu dalam eh, apakah memang kalau misalnya membangun kedekatan emosional itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang baru meluncurkan produk baru, ataukah mungkin kalau perusahaan besar itu mungkin memang beda lagi gitu. Mungkin perusahaan besar mah lebih meningkat, lebih bagaimana perilakunya. Apakah ada perbedaan atau sama aja sih sebenarnya perusahaan besar dengan perusahaan kecil, Pak Rusli? Ya, mungkin kalau saya bilang perusahaan perusahaan kecil ini eh, kejadian sih ya. Ini kebetulan saya pernah di sebuah perusahaan startup gitu ya, perusahaan eh, startup di sini tuh tentang perusahaan eh, IT ya, perusahaan IT yang mendesain eh, apa namanya, mendesain aplikasi ya di situ. Nah, ketika startup itu kan, kalau untuk perusahaan startup itu dia hmm, banyak di awal itu tanda kutip bakar uang ya istilahnya ya, bakar duit ya, Bu Kartika gitu kan. Itu dihabiskan dengan cara promosi apa, untuk promosinya, untuk membangun awareness sih, itu sih. Kalau untuk itu kalau saya lihat ya, kalau apa, perusahaan startup gitu. Nah, tapi em, beda, terdapat beda juga kalau misalnya ke perusahaan besar gitu ya, yang lebih ke, contohnya aja untuk ini Aqua aja mungkin ya. Kalau Aqua itu kan Aqua minuman ya. Jadi dia itu lebih strateginya tuh lebih ke positioningnya sih. Jadi apa ya? Lebih, jadi artinya tuh kan ketika perilaku konsumennya itu eh, apa ya? Jadi lebih mengatakan Aqua itu adalah teman, uh, ya kalau misalnya minuman Aqua itu adalah eh, segar atau dari pegunungan asli, itu kan dari sisi kognitifnya ya. Tapi kalau kita, atau misalnya kita lihat nih teh botol aja sekarang gitu ya, apapun makanannya gitu ya, minumannya adalah teh botol sosro Betul. gitu kan. Itu kan lebih ke arah positioning ya, lebih menyentuh Iya. emosinya juga gitu sebenarnya gitu. Jadi ya sebenarnya untuk untuk sebenarnya, kalau tapi kalau dilihat ya artinya ya itu ya, gimana caranya strategi itu lebih ke arah membangun emosi sih sebenarnya kalau saya lihat sih ya, Bu Kartika. Mungkin ya kalau itu kita lihatnya dari bisnis ya Pak. Kalau mungkin kalau Betul. dilihatnya dari jasa atau pelayanan mungkin seperti Pendeta Markus, Pendeta Erlin, Pendeta Ricky, Mhm. itu kan kita bicara jemaat ya. Nah, berarti jemaat itu Mhm. sebenarnya lebih jelas ya. Artinya
kita harus membangun kedekatan emosional dengan jemaat seperti itu ya Pak Rusli ya. Kan dalam hal ini Betul. kan perusahaannya bukan perusahaan bisnis ya, tapi gereja ya. Oh iya. Hmm. Berarti kalau Ya. dalam hal ini lebih jelas ya, lebih harus membangun kedekatan emosional. Karena kan sebenarnya kalau dari gereja sendiri kan memang bukan bicara penjualan sebenarnya, tapi bicara bagaimana jemaat bisa tetap bareng ya. Artinya bisa Hmm. tetap eh, berjemaat di gereja tersebut seperti itu. Benar ya Pak Hmm. Rusli? Betul. Jadi bisa atau kalau misalnya kita tarik nih contohnya, ya kalau misalnya eh, gereja itu kan banyak ya, betul ya. Dan apa sih sebenarnya yang tanda kutip ini bahasa saya maaf ya, dijual gitu sebenarnya itu kan sebenarnya keselamatan jiwa ya, betul ya. Nah, tapi kalau kita tarik nih ke industri jasa nih, kan ada nih industri jasa asuransi. Ya, Perusahaan asuransi itu kan banyak gitu ya. Eh, produknya tanda kutip sama aja sih sebenarnya untuk asuransi jiwa gitu kan. Tapi kenapa misalnya asuransi jiwa yang prudensial sampai saat ini itu pas konsumennya lebih besar dibandingkan dengan asuransi jiwa yang lain gitu. Karena yang memang ketika dalam pelayanannya dengan nasabahnya, mereka itu menunjukkan kepedulian gitu kan ya. Lebih care. Jadi ketika ada nasabah yang masuk rumah sakit, kalau dia itu dari prudensial tuh si agennya itu lebih peduli gitu, mau ngurusin dari tetap bengeknya sampai dari administrasinya gitu, dibandingkan kalau eh, asuransi yang lain gitu. Jadi memang eh, ya itu strateginya sih. Jadi makanya di prudensial tuh apa ya lebih laku gitu ya dibandingin generali, dibandingkan yang lain seperti itu. ya menarik sekali ya Pak Rusli ya. Kalau kita bicara konsumen sebagai individual itu adalah sesuatu yang memang cukup dalam ya. Artinya kalau kita lihat saja mungkin Pak Rusli juga sudah mengenal ya teori kebutuhan dari Maslow gitu. Artinya ada memang Hmm. kebutuhan dasar sampai dengan Hmm. aktualisasi diri. Ya kalau kalau saya sebagai orang pemasaran mungkin Hmm. melihatnya ya sebenarnya dilihat dari STP-nya ya, artinya produk kita itu sebenarnya produk yang bagaimana? Apakah produk kita itu adalah convenience good, artinya barang kebutuhan sehari-hari? Kalau barang kebutuhan sehari-hari berarti memang eh, dalam teori Maslow itu kan memang menduduki yang paling bawah ya, artinya memang hanya untuk kebutuhan dan hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja, artinya memang tidak perlu kedekatan emosional yang terlalu bagaimana. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat dari produk kita, misalnya produknya adalah produk high brand misalnya. Produk Hmm. high brand itu kan sebenarnya lebih menyasar pada konsumen yang kalau dalam teori Maslow adalah yang tertinggi ya, berarti artinya yang membutuhkan aktualisasi diri sebenarnya. Ya sebenarnya Hmm. yang ingin dipuji atau misalnya ingin terlihat bagaimana di mata rekan kerja, di mata masyarakat seperti itu. Mungkin mungkin bisa disangkut pautkan dengan itu ya, Pak Rusli ya. Betul, ya. Jadi memang ya jelas sangat ini ya, sangat ya contohnya dalam kehidupan berdoa aja gitu ya, bukan ketika misalnya gitu ya. Kalau ngomongin kebutuhan gitu ya. Jadi tentunya berdoa dalam kebutuhan Maslow yang paling rendah gitu ya, sama berdoa sama yang udah sampai kebutuhan paling atas gitu kan, aktualisasi diri itu kan itu berbeda ya, intensitasnya juga seperti itu kan. Eh, Dimana kalau ketika berdoa hanya di saat butuh doang gitu, itu kan kayaknya udah
yang terendah gitu ya. Tapi kalau misalnya tertinggi itu kan ketika berdoa itu menjadi bagian dari hidupnya itu kan udah ke Maslow yang paling tinggi kan ya. Ya, ya itu sih Bu Kartika. Ya, memang susah ya buat perusahaan sebenarnya untuk mendalami konsumen sebagai individual tuh memang sulit ya Pak Rusli ya. Kalau kita bicara juga dalam pemasaran kan memang caranya bagaimana sih supaya perusahaan itu bisa tahu apa keinginan dan kebutuhan dari konsumen ya melalui riset salah satunya. Cuman Ya, riset juga mempunyai keterbatasan ya Pak Rusli. Artinya riset iya, juga itu hanya menggambarkan mungkin sebagian kecil atau mungkin hanya menggambarkan sampel yang diambil seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara konsumen benar-benar sebagai individual, itu menurut saya cukup sulit ya kalau kita ingin mendalami Mm-mm. setiap konsumennya. Makanya kenapa dalam perusahaan, dalam pemarketing itu perlu yang namanya STP ya. Kita harus Betul, membagi-bagi pasar dulu ya supaya jelas gitu tuh. Mana sih sebenarnya pasar yang ingin kita layani gitu. Konsumennya seperti apa? Sikapnya, motivasinya, pembelajarannya, apakah memang misalnya di daerah perkotaan mungkin sikap, motivasi, pembelajarannya mungkin lebih lebih cepat atau mungkin di daerah geografis tertentu mungkin sikap, motivasi dan pembelajaran itu mungkin lebih rendah seperti itu ya. Mungkin memang ujung-ujungnya sih memang kita harus melakukan STP dulu ya karena kita sebagai kalau kita sebagai perusahaan kita nggak mungkin bisa menilai konsumen benar-benar secara individual itu secara pribadi per orang seperti itu ya Pak Rusli ya. betul, betul Bu Kartika. Jadi memang dilakukan pemetaan dulu kali ya. Ya, Jadi benar pemetaan. memang contohnya aja, ya ini mah nggak usah jauh-jauh aja. Ini contohnya aja, daging babi aja. Daging babi itu kan berarti kita perlu tahu STP-nya juga kan, berarti kan Ya, eh, nggak mungkin langsung jebret ke masyarakat Indonesia gitu kan. Berarti kan harus ada kita pilah dulu nih eh, segmen yang mana gitu kan ya. Terus juga ujung-ujungnya nanti kita kan oh targetnya itu kemana dan juga kan targetnya itu juga kan beda-beda juga nih kalau udah ngomongin daging babi gitu kan ya. Apakah nanti daging babinya itu yang Chinese food atau bukan atau yang makanan babi panggang karo gitu ya gitu ya. Jadi yang memang eh, pastinya untuk bisa me, apa ya melihat targetnya dulu sih sebenarnya. Atau misalnya kita mau jual susu gitu kan ya. Nah ini susunya mau dijual eh, segmennya siapa nih? Kalau itu kan terlalu luas ya. Oh, berarti kan kalau misalnya ternyata peluangnya itu lebih banyak yang minum susu itu adalah misalnya anak-anak nih lebih banyak nih jumlahnya dibandingkan orang dewasa gitu kan. Berarti kan jadi saya mau menjual susu yang balita gitu kan. Kenapa? Karena itu yang paling dibutuhkan gitu kan seperti itu. Yang paling apa besar pasarnya maksudnya seperti itu. ya baik Pak Rusli. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan nggak ke Pak Rusli mengenai sikap, motivasi dalam hal ini ya konsumen sebagai individu. Pak Rusli ini sebenarnya eh, dalam perusahaan ini memang lebih memegang tentang human resource ya Pak Rusli. Benar-benar mendalami kira-kira mungkin ini tuh cocok di mana, ditempatkan di mana. Pak Rusli juga sangat ahli tuh di bidang grafologi, tanda tangan, membaca tanda tangan. Jadi memang secara melalui grafologi itu bisa mengetahui ya Pak Rusli ya, sikap, motivasi, pembelajaran pembelajarannya seperti apa bisa diketahui nih ya Pak Rusli. Betul bisa Bu Kartika. Jadi ini eh, contoh-contoh kecil aja, contoh kecil. Misalnya dari tulisan yang besar, tulisan yang kecil gitu ya. Kalau tulisan yang
besar itu kan artinya kita bisa cukup memahami bahwa orang tersebut memiliki kepribadian yang ekstrovert gitu dibandingkan tulisannya yang cenderung sangat kecil itu lebih ke introvert seperti itu. Jadi ya itu contoh makanya ketika kalau kita bicara konteksnya di human resource itu kita jadi bisa langsung di awal bisa lihat ini cocok nggak ya jadi customer service atau lebih cocok misalnya menjadi seorang uh, apa akunting seperti itu kan. Jadi mana yang lebih suka untuk bertemu dengan orang, mana yang tidak suka, bukan tidak suka ya, ya memang tidak suka. Kalau introvert itu kan bukan dia tidak bisa bersosialisasi ya, tapi ketika bertemu dengan orang itu energinya banyak banget terkuras dan itu melelahkan kalau untuk orang introvert gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat dari tulisan aja besar atau kecil kita bisa tahu nih kebutuhannya apa sih sebenarnya. Oh ini tulisannya berarti dia cenderung besar, berarti dia ya memang harus diletakkannya ketemu di pekerjaan yang ketemu banyak orang, bersosialisasi. Justru disitulah dia mendapatkan energinya gitu kan. Dibandingkan dengan orang yang tulisannya kecil, kecil-kecil banget gitu ya. Nah itu lebih ke arah menunjukkan orangnya seorang yang introvert gitu. Dia membutuhkan tanda kutip me time-nya lebih besar. Dia lebih menyukai kalau bergaul pun dalam komunitas yang kecil gitu daripada yang besar. Jadi seperti itu Menarik sekali Bu ya. Kartika. Ya. Ya menarik sekali ya Pak Rusli ya. Konsumen di sini kan memang tidak terbatas kalau dalam arti konsumen bisnis. Kalau mungkin Hmm. seperti Bapak Ibu juga kan konsumennya adalah para jemaat. Dan mungkin kalau Hmm. dari sisi Pak Rusli, konsumen di sini adalah mungkin para pegawai ya Pak Rusli ya. Jadi Betul, memang cukup betul. luas sih sebenarnya. Tapi memang kalau dalam marketing sendiri memang diarahkan sebenarnya konsumen di sini adalah konsumen bisnis sebenarnya Pak Rusli. Ya. Hmm. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dengan kepada Pak Rusli? Oh ya, sebentar Bu Ya, Kartika. Jadi memang konteksnya memang kalau kita nyebutnya dari konsumen, pegawai itu kan dilihat dari kacamata sebagai customer internal ya, iya Bu benar sekali. Kartika ya. Iya benar. Jadi kalau Makanya ada pemasaran internal ya Pak Rusli betul, ya. betul, betul. Ya, Internal marketing seperti itu. Hmm. ya. Ya kalau kita bicara pemasaran memang secara holistik itu kan tidak hanya pemasaran keluar, artinya tidak hanya pemasaran Hmm. eksternal ke konsumen kita, ke distributor dan sebagainya, tapi ya lebih ke pemasaran, ada pemasaran internalnya juga ke karyawan seperti Hmm. itu. Ya. Jadi konsumen di sini memang luas sih Pak Rusli, benar. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan pada Pak Rusli mengenai materi ini. Saya Bu, Silakan Pak Markus. iya kalau kita bicara dalam konteks pelayanan gereja, saya kira kira-kira apa perspektif Bapak Rusli soal bagaimana kita membangun hubungan emosional antara pelayan dengan jemaat. Sementara sebenarnya eh, membangun hubungan emosional itu sebetulnya tidak tidak menjadi sesuatu yang baik ke depan jika hanya hubungan emosional saja yang kita bangun. Karena Hmm. beragama itu antara lain juga harus punya eh, pikiran-pikiran yang logis, Pak. Nah, Hmm. karena itu dalam konteks ini kira-kira menurut Bapak dari sisi keilmuan Bapak apa yang sebenarnya harus kita bangun sebagai pelayan sehingga jemaat itu juga dia tidak terlalu emosional tetapi juga eh, mesti logis, Pak. Ya, dalam arti di sini eh, mungkin kalau ini saya mencoba menempatkan diri saya sebagai pendeta mungkin ya,
seperti itu. Iya, Pak. Mungkin ya Iya, Pak. saya saya mencoba ambil empati sebagai menempatkan diri sebagai pendeta. Ya, artinya kita perlu tahu, eh, jadi kita perlu tahu pertama, ya itu tadi kebutuhan dari si jemaatnya, misalnya gitu ya. Artinya gini, artinya ada misalnya jemaat yang dia tidak ter tidak termotivasi. Kan kalau misalnya di dalam gereja kan ada ya konseling ini ya, konseling ini ya, Ada, Pak, gerejawi, ada, Pak. betul ya. Nah, Ada, Pak. jadi misalnya ada jemaat yang misalnya kita lihat dia itu misalnya uh, memiliki kemampuan tapi tidak memiliki uh, kemauan. Contohnya misalnya gini, kita bisa melihat seseorang yang suaranya bagus gitu, suaranya bagus gitu ya, Baik, Pak. apa namanya? Tapi dia nggak mau jadi song leader gitu, misalnya gitu ya. Aduh, Iya, nah, tapi kan kita bisa lihat sebenarnya dia mampu jadi apa leader apa dalam menyanyi, membawakan lagu gitu ya. Tapi dia nggak mau kan. Nah, di sini pendekatannya berarti artinya kita bisa secara emosi ini yang dibangun tinggi gitu. Artinya memotivasi dia melakukan pendekatan secara emosi, memotivasi dia, em, meyakinkan dia supaya dia bisa jadi percaya diri, mau jadi leader. Suaramu tuh bagus gitu kan. Jadi nggak apa namanya, nggak ya artinya bisa menjadi suatu persembahan yang baik gitu kan. Itu kalau untuk kita melihat ada jemaat yang seperti ini, kita secara emosional jelas perlu eh, dekat secara emosional gitu, meyakinkan dia gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya dia artinya mau jadi song leader gitu ya, tapi misalnya suaranya nggak, ya maksudnya pas-pasan gitu ya, misalnya pas-pasan, gitu Pak. ya. Iya, Pak. Pas-pasan. Nah, kalau misalnya suaranya pas-pasan ya artinya ya kita tetap eh, deketin dia gitu ya, motivasi dia tetap nih, eh, kita hargai ya, dia mau menjadi nyanyi jadi song leader gitu ya. Tapi ya kita secara kognitif berarti ya harus dilatih nih orangnya gitu. Harus sering-sering Iya, iya, latihan lagi gitu kan jadinya gitu. Pendekatannya kan jadi lebih secara emosional iya, tapi secara kognitif, secara logisnya itu tadi logis. banyak latihannya juga sama-sama tinggi gitu. Seperti itu Baik, Pak. gitu. Ya mungkin Baik, baik, Pak. ada gambaran ya Pak Iya, Markus ya. Ya, siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Memang karena, sama-sama. iya, Ya. karena memang tadi setelah mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Kartika, saya sendiri merasa gelisah, Pak, karena eh, kalau kita pakai pendekatan emosional saja untuk melayani jemaat, Mhm. eh, saya takutkan bahwa ada hal yang salah di gereja, tetapi karena pendekatan emosionalnya itu terlalu tinggi, Mhm. terlalu kuat, ya jemaatnya tidak bisa kritis, Pak. Mhm. Gitu. Padahal kita beragama sekarang ini kan harus ada keseimbangan antara emosional dan eh, logika, Pak. Betul. Ya, kalau kita tarik ke marketing, Pak. Memang saya juga tadi terus bertanya-tanya, andai kata kalau kita membangun emosional pelanggan, eh, ya bisa,
itu menjadi faktor di mana kita juga bisa punya omset yang besar, Pak. Ketika kita mampu untuk membangun emosional pelanggan. Tetapi kan kita dalam marketing ini juga pasti ada etika, pasti ada nilai, Pak. Ini yang juga kita harus kedepankan, Pak. Sehingga produk atau brand yang kita pasarkan juga tidak serta-merta hanya meraup keuntungan, tetapi juga bisa bermanfaat bagi konsumen. Demikian, Pak. Iya, Ibu. betul Pak Markus. Memang ini pun sebenarnya jadi isu ya sebenarnya ketika kita mau melakukan tanda kutip pengusaha yang good beretika bisnis gitu ya. Ya memang ya eh idealnya kan begitu ya. Betul ya, idealnya seperti itu gitu kan. Iya, Tapi Pak. kita bisa lihat ternyata di lapangan itu kan ada gap gitu. Iya. Ya yang penting terserah. Laku. Yang Iya, penting kan omset gak, yang penting itu, Pak. laku gitu kan. Yang Ya begitu ya laku, ya. itu eh kenyataannya gitu, realitanya gitu. Jadi itu seringkali jadi isu menjadi masalah yang eh ya sampai sekarang tetap terjadi masalah klasik gitu ya. Iya, Pak. Jadi kan saya masih maaf Pak, ini Hmm, eh, saya pernah kutip apa yang disampaikan oleh kalau tidak salah Ibu Tika atau hmm, Prof Susan itu soal jangan kemudian kita menjadi korban iklan gitu. hmm, Ya hmm, Pak, hmm. itu kan sekarang banyak sekali Pak. Iya, iya, memang eh tanda ya memang sebenarnya itu kan eh ini bukan gimana ya, tapi memang kalau misalnya contohnya aja kita mau mau makan gitu ya, kita mau makan gitu ya, lapar, terus kita datang ke apa ya tempat area makanan itu, biasanya kan yang kita lihat itu kan apa ya poster-posternya ya, betulnya yang dilihat kan, wah Iya Pak. ini mau makan ayam, wah ini ayamnya eh, kita lihat nih harganya segini, dapatnya besar gini gitu kan. Terus, tapi pada kenyataannya yang kita terima sebagai konsumen, loh kok nggak sesuai gambar gitu ya. Kadang kan kita ada kecewa kayak gitu juga ya betul ya. Iya Atau Pak. atau bahkan bisa kebalikan juga justru gitu ya. Di gambarnya sedikit, tapi ternyata aslinya buset deh. Ini sih makanan untuk 2 orang, bukan untuk saya sendiri. Saya bisa ngabisin nggak ya gitu. Kadang ya seperti itu sih kadang yang terjadi. Iya Pak. Ya, Pak Markus, Pak Rusli. Memang kalau kita bicara pemasaran, sebenarnya kalau kita bicara tujuan pemasaran sendiri, memang berbeda ya dengan tujuan perusahaan. Kalau tujuan perusahaan memang adalah mencari laba, mencari keuntungan. Tapi kalau Hmm. kita bicara bagian kita sebagai marketing, sebenarnya tujuan marketing itu bukan mencari laba, karena mencari laba itu sebenarnya adalah tujuan perusahaan Tujuan sebenarnya. bersama. Kalau Baik. tujuan pemasaran sendiri adalah bagaimana loyalitas pelanggan sebenarnya, bagaimana kita bisa mempertahankan konsumen itu kembali lagi ke kita untuk Ya. membeli produk kita, mengkonsumsi produk kita, dan bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan ini gitu. Jadi memang kalau kita bicara mengenai etika gitu ya, memang itu ada bagiannya sendiri mungkin ya. Mungkin kalau dalam berpromosi aja, itu kan sebenarnya ada etika dalam berpromosi. Salah satunya ya kembali lagi tergantung dari bagaimana eh, iklan tersebut atau misalnya promosi tersebut misalnya ditayangkan. Misalnya contohnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu bisa nonton deh di YouTube gitu. Misalnya kalau iklan Coca-Cola.
iklan Coca-Cola di Amerika dengan di Indonesia itu berbeda. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat iklan-iklan di Amerika gitu, iklan-iklan Coca-Cola, itu iklan Coca-Cola dengan Pepsi itu benar-benar sangat terbuka sekali. Artinya persaingan itu sangat terbuka. Jadi ada satu Ya. iklan yang menunjukkan bahwa Coca-Cola itu menginjak Pepsi gitu. Sekarang kalau kita sebagai orang Indonesia melihat itu tidak beretika, itu tidak boleh dilakukan. Tapi buat orang Amerika itu ya, ya itu hal yang wajar, itu diperbolehkan secara etika nggak masalah. Tapi buat kita orang Indonesia, kok kayak gitu ya? Itu kan tidak beretika kalau promosinya seperti itu, iklannya seperti itu kan menjatuhkan produk lain. Jadi kalau kita bilang masalah etika dalam berbisnis gitu, memang itu juga sangat luas dan sangat dalam. Jadi itu kembali lagi ke kultur, ke Betul ya. budaya, ke hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi memang eh, ya kalau kita bicara dalam perusahaan itu kan ada bagian keuangan, ada bagian pemasaran, ada bagian SDM, ada bagian operasi, yaitu memang sesuatu yang saling berhubungan. Dan kalau kita bicara mengenai etika, memang tidak bisa dilihat dari satu bagian saja Satu bagian seperti saja. itu, Baik Bapak. Bu, baik Iya. Bu. Jadi memang mungkin kedekatan emosional di sini adalah memang salah satu strategi, sebenarnya salah satu strategi yang perlu dibangun. Tapi ya memang tidak menutup apa ya, tidak menutup pintu, kita tidak menutup mata bahwa ya kita juga harus memperhatikan etika-etika gitu dalam berbisnis, karena kembali lagi ya kultur kita mungkin berbeda dengan orang Amerika seperti itu. Jadi kita harus melihat itu juga. Jadi memang ya hal seperti itu memang cukup apa ya, cukup kompleks ya Pak Rusli ya. Kompleks. Isu-isu seperti itu Betul. cukup kompleks sebenarnya. Di gereja juga sama ya Pak Rusli ya. Mungkin jangankan di gereja ya, kita sebagai saya sebagai dosen juga kadang-kadang berpikir gitu. Saya punya anak wali gitu, mahasiswa mahasiswa wali. Kadang-kadang saya merasa bahwa bagaimana memotivasi mahasiswa ini supaya bisa IPK-nya bagus, supaya bisa kuliah tepat waktu. Baik Bu. Ya, salah satunya adalah dengan kedekatan emosional sebenarnya. Itu sudah terbukti sebenarnya. Cuman ketika saya melakukan pendekatan secara emosional, ada hal-hal negatif yang saya rasakan bahwa ketika saya mendekatkan diri pada satu mahasiswa, artinya apa ya, mendekatkan secara emosional gitu. Memang dari sisi akademik dia sangat meningkat ya, artinya terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jadi dia merasa bahwa oh, saya sebagai dosen wali sangat memperhatikannya, di mana mungkin mungkin dalam keluarganya, orang tuanya itu mungkin tidak memberikan perhatian sebesar itu. Tapi sisi negatifnya adalah mahasiswa itu jadi menjadi sangat tergantung sekali dengan saya. Iya, Mungkin iya. ini juga sama konteksnya dengan Bapak Ibu sebagai pendeta. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa ini perlu dilakukan pendekatan secara emosional, tapi mungkin Bapak Ibu jadi merasa, kenapa ya ini jemaat jadi tergantung sekali sama saya, tergantung sekali sama pendetanya. Mungkin Iya. jadi ucapan saya A, B, C itu selalu diikutin. Sama seperti saya. Ini mahasiswa selalu mengikuti ucapan saya A, B, C. Kalau saya mengatakan, kalau saya jahat atau saya tidak baik, saya mengatakan yang buruk, mungkin mahasiswa tersebut akan mengikuti gitu. Jadi itu kembali lagi ke etika lagi ya. Nah, itu Baik Bu, memang baik. ada sisi-sisi negatif yang mungkin kita sebagai pemasar, kita sebagai manusia itu memang kita tidak bisa menghindari itu. Jadi ketika kita memilih suatu pilihan gitu, misalnya kita melakukan pendekatan emosional, pasti ada sisi negatif yang akan mengikutinya. Nah, dari sini yang mungkin kita harus belajar bagaimana nih kedekatan emosional yang kita bangun, entah itu dalam bisnis, nah itu dalam konsumen kita sebagai jemaat, sebagai mahasiswa, bagaimana kita membangun supaya tetap ada batasan-batasan yang jelas dari kedekatan emosional tersebut mungkin. Mungkin seperti itu Pak Rusli mungkin. Betul, betul. Jadi saya juga melihat dalam arti kan memang mahasiswa ini kan konsumen ya berarti ya. Ya, Dan mahasiswa itu kan perilakunya juga macam-macam gitu ya Bu Kartika ya. Jadi memang kalau misalnya contohnya aja, kalau misalnya eh, dia mah sudah pintar, nilainya tinggi, termotivasi belajar, sebagai dosen wali kan ya udah tutup mata aja kan, enak gitu ya seperti itu gitu ya. Jadi kan eh, tidak perlu melakukan pendekatan secara eh, emosional, jadi hanya
ya sudah datang perwalian aja seperti itu kan. Tapi kalau misalnya ketika ada mahasiswa yang dia itu misalnya eh, tidak, atau misalnya kayak tadi contohnya ada yang di jemaat itu yang sebagai penyanyi gitu ya, dia itu suaranya bagus tapi dianya nggak mau, ya kita kan secara emosional itu lebih tinggi gitu kan. Tidak apa namanya, tidak secara apa, tidak akan ngajarin nyanyi yang baik itu seperti apa, nggak perlu, karena dia emang sudah punya potensi seperti itu kan. Cuma tinggal kita motivasi dia, dorong dia supaya dia mau bernyanyi gitu kan. Nah, kalau misalnya suaranya pas-pasan di situ kan, artinya secara kalau suaranya pas-pasan tapi dia pengen jadi song leader gitu, artinya kan secaranya motivasi emosi kita juga tinggi, tapi kita juga harus logikanya gitu ya, apa ya, supaya dia berlatih gitu kan, latihan gitu kan, itu juga tinggi juga gitu kan perhatiannya gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata ada jemaat yang suaranya eh, apa ya artinya, tapi kan kita bisa ngelihat juga jemaat yang suaranya mungkin nggak bagus gitu ya, dan dia nggak mau, dan dia juga nggak mampu, ya udah berarti kan kita cukup bisa strateginya kan, ya sudah kita cuma menyampaikan saja kita kan apa yang eh, sebaiknya kita apa ya tentang ajaran eh, tentang Tuhan gitu kan seperti itu. Jadi hanya telling doang gitu kan sebagai pendeta gitu seperti itu. Jadi ya memang kita harus lihat dulu kondisi dari si konsumennya gitu. Mampu kemauannya seperti apa dan juga kemauannya seperti apa kan. Seperti itu. Dan itu akan membuat kita cara strateginya gimana nih yang pas gitu kan. Kalau misalnya dia mampu dan artinya mampu tuh secara kognitif ya, kognitif baik, dan secara kemauan, secara emosinya baik juga, ya sudah berarti kita tinggal delegasikan aja seperti itu kan. Jadi tidak perlu uh, melakukan pendekatan. Jadi artinya pendelegasian di sini percayakan saja gitu. Jadi tidak perlu membangun hubungan emosi yang tinggi atau pengawasan yang tinggi gitu kan. Seperti itu. Oke, Pak Rusli, terima Baik. kasih Pak Rusli. Ya, Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Rusli? Ya, kalau kita bicara perilaku konsumen memang cukup kompleks sih, makanya mungkin Ya. seperti yang pernah saya sampaikan dan Pak Rusli sampaikan, itu memang beririsan dengan ilmu psikologi ya Pak Rusli ya. Ya. Karena betul. apalagi kalau kita bicara konsumen sebagai individu, ya artinya bukan secara umum ya, artinya ya kalau kita bicara sebagai individu ya pasti tidak akan lepas dari afeksinya, emosionalnya, kognisinya, pengetahuannya, dari kebutuhan, keinginan, dari lingkungan, itu memang kita tidak terlepas dari itu ya. Makanya seperti minggu kemarin saya jelaskan ada yang namanya roda analisis konsumen gitu tuh, bagaimana perusahaan itu ketika membuat marketing strategi ya bagaimana dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut, dari afeksi, kognisi, perilaku, lingkungan, itu memang sangat dipengaruhi seperti itu. Tapi kalau kita bicaranya konsumen sebagai benar-benar sebagai individu, memang cukup cukup apa ya Pak Rusli ya, cukup dalam sekali ya. Makanya kenapa dikatakan beririsan dengan ilmu psikologi. Makanya mungkin saya menghadirkan Pak Rusli karena saya sendiri sebagai orang marketing tidak terlalu, kalau secara
kalau dari marketingnya sendiri saya mungkin bisa menyampaikan gitu, tapi mungkin dari sisi kedalaman dari hati gitu ya, dari hati konsumen sebagai individu apa yang dipikirkan, mungkin Pak Rusli ahlinya seperti itu karena memang background Pak Rusli kan memang ada psikologinya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Ya kan ada peribahasa ya, Bu Kartika, kedalaman laut bisa diukur, tapi kedalaman hati kan Hati. Ya. Iya, Iya, benar sekali. Dan betul. memang sulit sih buat kita orang-orang pemasaran memahami konsumen yang begitu banyak. Andai pun kita sudah melakukan STP, kita sudah melakukan Ya. pemetaan gitu tuh. Tapi kalau kita harus mendalami konsumen sebagai individu per satu-satu itu hal yang tidak mungkin sebenarnya. Karena ya jangankan konsumen gitu, orang terdekat kita juga ketika kita memahami orang terdekat kita juga pasti juga seperti yang tadi Pak Rusli katakan bahwa kedalaman hati manusia siapa yang tahu seperti itu. Ya, Betul. Hanya Tuhan yang tahu karena kan Tuhan Iya, Pak. yang menyelidiki hati ya. Betul nggak, benar Bapak sekali Ibu? Pak Rusli. Iya, benar, benar. Iya, Ya kita sebagai pemasar ya hanya bisa melakukan bagian kita sebagai orang pemasaran ya Pak Rusli ya benar betul. ya Dengan gitu. keterbatasan kita juga Ya, pastinya, Bu kita Kartika. memaksimalkan semua strategi-strategi yang ada. Ya, untuk apa? Ya, kalau tujuan kita sebagai pemasaran adalah untuk mempertahankan pelanggan, supaya bagaimana pelanggan itu loyal ke kita. Ya, walaupun nanti ujungnya adalah mencapai tujuan perusahaan. Ujungnya pasti semua bagian juga adalah penjualan. Semua bagian juga pasti ujungnya adalah laba sebenarnya. Tapi kan untuk menuju labanya itu kan setiap bagian mempunyai tujuan masing-masing yang harus dipenuhi ya. Kalau pemasaran ya bagaimana mempertahankan konsumen kita, bagaimana mempertahankan loyalitas dari konsumen kita, itu tujuan dari pemasaran. Seperti itu. Ya, Oke, dan Bapak Ibu. memang kalau dilihat dari profesi Bapak Ibu sebagai pendeta ya dalam arti di sini kan seperti saya bilang kedalaman hati itu hanya Tuhan yang tahu kan. Ya artinya dalam profesi pekerjaan Bapak Ibu jangan lupa melibatkan Roh Kudus gitu kan. Karena memang hanya Tuhan yang bisa menyelidiki gitu kan kebutuhan. Jadi biar apa Roh Kudus yang menyampaikan, kan nanti Roh Kudus bisa mengingatkan, bisa memberikan inspirasi, bisa menguatkan. Jadi ya keterbatasan kita sebagai manusia, tapi ada Tuhan tetap berikan insight gitu kan, untuk bisa lebih memahami individu. Ya, karena memang hanya Tuhan yang bisa mengetahui segala sesuatunya sih seperti itu. Seperti itu, Bu Kartika. Ya, Pak Rusli, benar sekali Pak Rusli. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin diingatkan kembali Bapak Ibu untuk tugas sudah saya aktifkan di morning. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu mulai dikerjakan mulai minggu ini sampai nanti saya lupa pengumpulannya nanti setelah itu baru akan saya buka untuk di morning itu adalah untuk ujiannya untuk UTS. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah UTS mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Yasinta. Nah, Bapak Ibu gimana Bapak Ibu? Apakah sudah mulai dengan Pak Ari untuk MRT? Bu, kita belum kantongi nomor WA-nya Pak Ari, Bu. Oh, belum mulai ya MRT dengan Pak Arli ya. Iya, Bu. Ya, mungkin bisa ditanyakan Pak Vincent mungkin nomor kontaknya Pak Ari. Mungkin bisa mungkin bisa disegerakan ya MRT-nya Baik, karena memang MRT kan 1 semester harus selesai ya, harus ada luaran Bapak Ibu. baik, baik, Bu. Ya. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ditanyakan, karena memang kalau MRT kan terkait materinya adalah terkait materi yang minggu kemarin ya, artinya tentang riset konsumen gitu. Riset.
ya tentang riset konsumen. Apakah Bapak Ibu sudah ada, mungkin udah ada gambaran mungkin? Kalau kemarin kan Pak Riki ya, sudah ada gambaran mengenai promosi terhadap keputusan mahasiswa berkuliah, benar ya? Mungkin Pendeta Erlin, mungkin sudah ada gambaran Pendeta Erlin mau ngambil apa? Temanya, topiknya? Bu, terima kasih Bu. Kemarin Ya. saya sudah mencoba ambil topik analisa pengaruh kualitas produk dan pengaruh promosi terhadap niat beli konsumen produk embal gitu Bu. Oke, mungkin kalau dari promosinya sendiri mungkin sama seperti yang saya sampaikan kepada Pak Riki, mungkin promosinya harus lebih difokuskan karena promosi itu kan luas ya. Ada periklanan, ada promosi penjualan, ada word of mouth, ada pemasaran interaktif, ada pemasaran digital. Mungkin alangkah baiknya mungkin lebih difokuskan promosinya itu adalah promosi yang mana, seperti itu. Supaya apa? Sebenarnya nanti akan berkaitan dengan pengambilan data. Jadi nanti kan Bapak Ibu harus membuat kuesioner. Nah, kalau misalnya tidak fokus, misalnya cuma promosi saja, itu kita akan kesulitan dalam membuat kuesionernya. Karena kuesioner itu kan kita memang tidak buat sendiri, artinya harus based on jurnal terdahulu ya. Nah, kalau misalnya tidak fokus, itu kita akan kesulitan mencari jurnalnya. Andai pun ada, itu jurnalnya nanti kuesionernya itu sangat luas dan sangat banyak. Mungkin yang perlu itu sangat banyak, konsumen mungkin akan, atau misalnya responden yang mengisi mungkin akan males gitu tuh. Ketika responden mengisinya males, ketika mengisinya asal-asalan, itu nanti akan berpengaruh ke hasil Bapak Ibu, akan berpengaruh ke ketika kita mengolah data. Jadi mungkin itu yang harus dipikirkan, Pendeta Erlin. Seperti Ya. itu. Jadi kalau kualitas produknya sih nggak masalah. Mungkin promosinya yang harus difokuskan. Seperti itu. Ya. Baik Ibu, saya punya masalah bahwa Ya. di Kabupaten Maluku Tenggara, di Pulau K besar K kecil itu semua memang produk embal itu ada. Tetapi setiap kali ada pesanan selalu bahasa yang disampaikan adalah kalau bisa embal dari K kecil, misalnya gitu Bu. Dan karena itu terhadap hal ini saya apakah dengan mengambil promosi khusus mouth of word itu bisakah Ibu? Word of mouth bisa, cuman dalam hal ini word of mouth-nya mungkin juga harus lebih diperkecil. Ini word of mouth-nya online atau bukan online, Ibu? Oh, jadi saya belum berpikir online atau bukan Ibu, cuman kalau Ibu bertanya seperti ini mungkin saya harus pikirkan lagi ya, apakah harus online atau tidak. Gitu. Iya, karena word of mouth sendiri ada yang e-worm, ada yang worm Iya. saja. Nah, itu mungkin harus dipikirkan. Apakah kalau I itu kan electronic word of mouth. Ya. Kalau worm ya worm, Ya. berarti worm aja. Nah, ini harus Ibu pikirkan. Apakah mungkin wormnya di sini, apakah memang worm yang secara viral, viral marketing itu kan termasuk e-worm ya? Apakah viral marketing melalui media sosial, melalui elektronik, ataukah worm secara ketemu tatap muka, seperti itu. Itu yang harus dipikirkan mungkin. Baik, Ibu, baik. Ya. Kalau dari judul sih seperti itu. Sebenarnya judul nggak masalah sih. Untuk judul seperti nggak masalah, hanya yang promosi itu saja. Mungkin kalau Ibu mengambil tema promosi, harus difokuskan. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima Ya. kasih. Ya. Ya. Kalau Pak Markus mungkin sudah ada judul, mungkin topik. Mungkin saya bisa kasih masukan sedikit sebelum ke Pak Ari. Boleh Bu, boleh. Ya, saya sendiri masih kebingungan juga Bu. Belum pastikan karena tadinya saya mau meneliti soal pemasaran di rumah sakit GBM Bu. Oke, pemasaran Tapi rumah sakit. ya masalahnya, andai kata kalau saya pilih ke situ, berarti saya harus di Ambon. Sementara di Sumlaki Bu. Oh, apakah tidak bisa, kalau online apakah kesulitan, Pak? Kalau sebenarnya kalau penyebaran data kan sebenarnya kalau ke konsumen itu kan tidak harus kitanya hadir ya untuk saat ini. Artinya kita bisa
membuatnya lewat Google Form. Nanti kita bisa misalnya minta bantuan dari, kalau Pak Markus punya kenalan di rumah sakit tersebut, mungkin bisa minta bantuan dari kenalan tersebut untuk menyebarkan kuesioner online ya, Pak Markus. Iya, iya, iya. Boleh, Bu. Memang kemarin saya sudah komunikasikan juga dengan eh, ketua Sinode, Bu, untuk Oke. minta pikirannya soal sasaran saya nanti, Bu, objek penelitian saya. Oke. Mungkin kalau topiknya sendiri lebih kemana? Kalau rumah sakit sih saya lebih kepikirannya ke jasa ya, Pak ya, ke kualitas pelayanan, atau mungkin ada permasalahan dari rumah sakit tersebut, karena kan kalau kita bicara penelitian itu kan kita harus bangun dari fenomena dan permasalahan. Pak Pastinya Markus ke melihatnya apa pastinya ke jasa, permasalahannya? Bu. Pastinya ke jasa. Oke, jasa itu juga luas ya, Pak Markus. Ya, Bu. Bagian jasanya, apakah apa masalahnya gitu tuh? Ini kan kemarin itu ada satu satu masa di mana rumah sakit itu hampir bangkrut, Bu. Oh, Rumah sakit oke. itu hampir bangkrut, tetapi kemudian oleh karena langkah MPH Sinode GPM eh, sudah mulai dioperasionalkan lagi, Bu. Nah, karena itu saya mau melakukan penelitian di situ, maksudnya juga sekaligus memberikan kontribusi bagi MPH Sinode GPM untuk bagaimana membangun rumah sakit itu ke depan, Bu. Kira-kira Oke. ya dalam pikiran seperti itu eh, saya minta saran dari Ibu, kira-kira apa yang mesti saya lakukan. Nah, ini mungkin Bapak harus cari tahu dulu kebangkrutannya karena apa. Dan kalau sekarang misalnya udah dibangun, apakah sudah berjalan? Karena kalau misalnya baru dibangun dan belum berjalan, artinya kan kita tidak bisa mengukur kualitasnya seperti itu. Kecuali ini memang sudah selesai dibangun, sudah berjalan, mungkin dalam jangka waktu cukup mungkin setahun 2 tahun, dan mungkin sudah ada yang berobat dan sebagainya, mungkin bisa dilihat dari kualitas layanannya. Tapi kalau ini Ya, baru saja selesai dibangun dari kebangkrutan, ya mungkin harus dipikirkan kembali kalau bicara mengenai kualitas layanan seperti itu. ya, ya, Bu. Eh, yang saya dengar-dengar itu semacam ada kasus-kasus korupsi di dalam, Bu, di rumah sakit itu. Itu penyebabnya. Oke. Nah, sekarang oleh langkah langkah MPH Sinode, rumah sakit itu sudah kembali normal, Bu. Sudah bisa Oh, melayani oke. lagi. Oke, Memang oke. rumah sakitnya sudah cukup lama, Bu. Oke. Kalau tidak salah sudah dibangun sejak tahun 80-an kalau tidak salah, Bu. Oke. Nah, mungkin yang perlu Bapak pikirkan adalah karena kita kan terkait pemasaran ya, terkait Ya, konsumen, bukan terkait internal dari perusahaannya. Nah, pasal mungkin ya. yang perlu Pak Markus pikirkan, apakah mungkin isu kebangkrutan, isu korupsi ini mempengaruhi konsumen nggak? Mempengaruhi konsumen secara pribadi misalnya nih, misalnya ketika dia berobat harusnya mungkin dia mendapatkan pelayanan tingkat A, tapi karena adanya kasus korupsi ini, jadi si konsumen ini yang harusnya membayar pelayanan A, jadi dia hanya mendapatkan pelayanan grade-nya grade B seperti itu. Nah, Ya, apakah ya. ada komplain dari konsumen dalam hal ini? Nah, itu yang bisa kita teliti seperti itu, Pak. Baik, Bu, baik. Itu yang harus dipikirkan sih, karena memang kan penelitian itu kan dibangun dari fenomena dan permasalahan seperti itu. Jadi saya selalu ingat gitu, ketika saya juga studi lanjut, dosen saya mengatakan kalau bikin penelitian itu jangan cari-cari masalah seperti itu. Jangan kita mencari-cari masalah yang tidak ada, kita buat masalah seperti itu tidak boleh. Artinya ya memang permasalahannya apa dulu, lalu dari sisi konsumennya karena kita pemasaran, mempengaruhi nggak seperti itu konsumennya, karena yang jadi responden kita itu adalah konsumen kita, yang akan kita tanya adalah konsumen kita seperti itu. Karena kalau kita tanya misalnya terkait dengan korupsi dalam hal ini, ya konsumen mungkin tidak akan tahu gitu, tidak ngeh secara permasalahan secara internal seperti apa gitu tuh. Tapi yang konsumen tahu adalah dia mendapatkan pelayanan yang tidak
bukan tidak seharusnya, tidak Tidak sebanding dengan apa sebenarnya. yang dia bayarkan. Ya. Seperti itu. Itu kan yang konsumen tahu. Nah, itu yang bagian kita sebagai pemasaran yang harus kita teliti. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Ya, Terima kasih, oke, Bu. itu perlu dipikirkan. Sama-sama, Pak Markus. Oke, mungkin terkait MRT ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena kan pertemuan kita secara sinkron kan hari ini terakhir. Seperti itu, mulai minggu depan, karena kita juga kepotong banyak libur ya. Libur Pasca, libur Lebaran, jadi yang harusnya 3 minggu asinkron, jadi 4 minggu, 5 minggu ya. Sebenarnya sih harusnya 3 minggu ya. Nah, jadi sisanya itu kan kita harus melakukan tugas ya secara asinkron. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai topik MRT, tesis, tidak perlu sungkan-sungkan Bapak Ibu, karena kan ini juga materi perilaku konsumen kan terkait riset ya, terkait riset perilaku konsumen. Kalau saya bisa membantu, saya pasti akan membantu Bapak Ibu. Silakan chat saja. Terima kasih, Bu. Ya, tapi saya yakin kok Pak Agus pasti akan bisa memberikan pengarahan yang cukup jelas, cukup baik buat Bapak Ibu. Makanya Pak Ari, Pak Agus, saya kadang-kadang manggilnya Pak Agus, kadang-kadang saya memanggilnya Pak Ari, jadi namanya Pak Agus Aribowo. Saya kadang-kadang manggil Pak Agus, kadang-kadang saya manggil Pak Ari. Pak Ari itu sangat sabar, baik, ya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan dengan Pak Agus. Mungkin segera dikontak Pak Agusnya. Baik, Bu. Ya, biar ada apa ya, tukar pikiran dulu mengenai topik dan judul seperti itu. Dan mungkin nanti Pak Agus akan memberikan arahan kira-kira yang sesuai bagaimana untuk Bapak Ibu seperti itu. Pak Agus ini enggak sih? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Pak Markus, Pak Riki, Bu Erlin? Ibu, bolehkah saya Ya. kirim? Saya punya latar belakang masalahnya ke Ibu. Boleh, Ibu. Chat aja lewat chat, Bu. Baik, Bu. Ya, kasih. Iya. Mungkin Bapak Ibu lagi ada yang mau ingin ditanyakan kembali? Jadi hari ini pertemuan kita terakhir Bapak Ibu secara sinkron ya, tapi secara asinkron silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya terkait tugas, terkait mungkin di luar tugas seperti MRT, silakan saja. Nanti kalau saya bisa membantu, pasti saya akan membantu. Untuk tugas, saya juga sudah buka di morning, mungkin seperti yang kesepakatan di awal, bahwa tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga itu saya buka langsung, dan Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan secara langsung di akhir tanggal 19, kalau saya tidak salah ingat tanggal 19, boleh silakan. Kalau misalnya ada yang kesulitan dalam mengupload di morning, boleh hubungin saya, nanti bisa melalui email, seperti itu. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Pak Rusli. Untuk Pak Rusli, terima kasih sekali untuk kehadirannya hari ini. Sama Ibu Kartika. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan, di lain waktu Pak Rusli. Mungkin di acara yang berbeda juga. Sukses buat Pak Rusli untuk pekerjaannya, untuk mungkin studinya. Pak Rusli juga sekarang sedang mengambil studi doktoral. Jadi mungkin sukses untuk semuanya Pak Rusli. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Rusli, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih.